Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian kedua. Rencana membuntuti Nia. Bram, sorry. Gue nggak bisa antar lu, soalnya ada urusan mendadak nih. Isi pesan dari Andri. Iya, udah, nggak apa-apa, Andri. Kelarin aja dulu urusan lu, terkirim. Oke, Bram. Sorry ya. Balasnya kemudian. Aku membaca pesan balasan dari Andri tanpa membalasnya lagi. Kusimpan kembali ponsel ke dalam saku celana. Kulihat Nia sedang duduk di sofa dengan jari menari-nari di layar ponselnya. Terkadang bibir mungilnya tersenyum memandang layar ponsel itu. Mungkinkah Nia sedang berbalas pesan dengan seseorang yang kemarin meneleponnya? Mas. Bikin aku kaget aja sih, saat aku duduk di samping Nia. Sarapannya udah ada ya, Mas, di meja makan. Tadi aku udah masak, sambungnya tanpa menoleh kepadaku, tatapannya tak pernah lepas dari layar benda pipihnya. Iya dek, jawabku seraya melirik ke arah layar benda pipih yang ada di tangannya itu. Aku dan Nia hanya tinggal berdua. Rumah ini kubangun ketika aku belum menikah. Saat itu, aku merasa tabungan hasil kerja kerasku sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah rumah. Kuutarakan rencanaku pada ibu dan Kak Alma, kakak perempuanku satu-satunya karena kami hanya dua bersaudara. Saat ibu sudah mendengar rencanaku, ia langsung menyetujuinya dan memberikan lahan tanah ini. Tanah peninggalan dari almarhum ayahku. Tetapi, setelah aku menikah, ibu dan Kak Alma tidak pernah lagi datang ke rumah ini. Biasanya setiap hari Minggu mereka datang mengunjungiku sekedar hanya bermain atau menginap beberapa hari, tapi, sekarang setiap aku menelepon ibu dan kutanyakan sebabnya ibu tidak pernah menjawabnya. Rumahku dan rumah ibu berjarak kurang lebih sekitar 1 kilometer. Setelah menikah dengan Nia, aku mengajaknya tinggal di sini. Nia memilih berhenti bekerja dengan alasan ingin sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Aku pun tak merasa keberatan dengan pilihannya tersebut. Gajiku masih cukup untuk kami berdua. Aku tak pernah melarangnya saat ia ingin membeli baju, skincare, perawatan di salon atau yang lainnya yang penting dia merasa bahagia. Saat ini aku dan Nia duduk bersebelahan di satu sofa, tapi tak ada percakapan apapun di antara kami. Nia terlalu sibuk dengan ponselnya sendiri. Mas, aku pergi dulu ya, temanku udah nungguin, ucapnya seraya memakai tas lempang kecil. Mas, anterin ya, dek. Enggak usah mas. Aku sendiri aja, jawabnya terlihat panik. Kenapa memangnya, dek? Mas, juga enggak bakalan ganggu kalian, kok, tanyaku. Membuat diri ini semakin penasaran. Sebenarnya, siapa orang yang akan ditemuinya? Aku antar pun ia malah menolak. Reuniannya enggak boleh bawa pasangan mas. Aku bawa motor sendiri aja, kilahnya, lalu mengambil kunci motor yang disimpan di atas meja. Sebuah motor metik yang sengaja ku belikan untuknya agar bisa lebih mudah saat ia ingin berkunjung ke rumah orang tuanya. Ya udah, kalau begitu, jawabku. Tak lama setelah Nia pergi, aku menelepon seorang tukang ojek yang sebelumnya sudah aku sewa untuk mengantarku mengikuti Nia. Bang, ikuti motor Nia, pasti dia belum jauh dari sini, titahku saat tukang ojek itu sudah berada di halaman rumahku. Siap, jawabnya singkat. Setelah 10 menit mengikuti motor Nia, tidak ada tanda-tanda mencurigakan, Nia belum berhenti sama sekali. Sebenarnya dia mau pergi kemana? Bodohnya, aku tidak menanyakan tempat mereka janjian. Tetap ikuti motor itu ya, Bang, tapi, pelan-pelan aja, aku menunjuk motor metik berwarna merah yang dibawa Nia. Jarak kami tidak terlalu jauh. Tukang ojek hanya menganggukkan kepalanya. Setelah jauh mengikuti Nia, tiba-tiba motor yang aku tumpangi berhenti. Kenapa berhenti bang? Tanyaku. Kayaknya ban motornya pecah, jawab tukang ojek.
Aku turun dari motor dan membiarkan tukang ojek itu memeriksanya. Maaf Pak, ban motor saya beneran pecah, ujar tukang ojek setelah mengecek ban motornya. Aduh bagaimana ini, ucapku kesal. Bisa gagal untuk mengikuti kemana perginya Nia gumamku. Bapak enggak apa-apa pesan ojek online aja, biar bisa ngikutin motor istri Bapak, ujarnya memberi saran. Saya mau bawa motornya dulu ke bengkel depan sana. Lanjutnya, jari telunjuknya menunjuk ke sebuah bengkel yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kami. Ya sudah, bawa ke bengkel dulu bang. Lagian percuma juga mesen ojek online, aku aja enggak tahu tujuan motor tadi mau kemana, tuturku mendengus kesal karena gagal untuk mengikuti Nia. Saat aku berjalan kaki mengikuti tukang ojek yang mendorong motornya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan memanggil namaku. Bram. Aku dan tukang ojek tadi menoleh ke sumber suara tersebut. Ternyata Kak Alma, segera ku dekati mobilnya. Mau kemana kamu, Bram? Tanya Kak Alma setelah aku berada di dekat mobilnya. Sementara tukang ojek tadi berdiri menungguku. Mana mobilmu? Kenapa jalan kaki? Lanjutnya menatapku heran. Ayo, ikut kakak ke rumah. Belum sempat aku menjawab pertanyaannya, Kak Alma menyuruhku untuk ikut dengannya. Iya, tunggu bentar Kak, timpalku kemudian ke arah tukang ojek tadi yang mengantarku, aku memberikan uang sebagai ongkos. Setelah di dalam mobil, tidak ada percakapan antara aku dan Kak Alma. Kami hanyut dalam pikiran masing-masing. Kenapa nggak pernah nengok Ibu Bram? Tanya Kak Alma memulai obrolan. Aku belum sempat Kak, kerjaan di kantor banyak banget, hampir setiap malam aku lembur, jawabku. Memang beberapa bulan terakhir ini pekerjaanku di kantor sangat padat, hampir setiap hari aku pulang larut malam karena selalu lembur. Aku bahkan membawa kunci duplikat rumah agar sampai di rumah tak mengganggu Nia untuk membukakan pintu. Big Room, asisten rumah tangga yang sudah bekerja lama di rumahku, tiba-tiba diberhentikan Nia 2 bulan lalu dengan alasan untuk menghemat pengeluaran. Kemana istrimu? Tanyanya melirikku. Ada acara reunian bersama temannya, jawabku sekenanya. Oh. Hanya itu kalimat yang keluar dari mulut Kak Alma. 5 menit kemudian akhirnya sampailah aku dan Kak Alma di halaman rumah ibu. Terlihat seorang anak perempuan sedang bermain di teras rumah. Saat turun dari mobil, anak perempuan itu menoleh, lalu berlari dengan sangat lincah ke arahku. Om Bram. Om Bram datang. Anak perempuan itu terlihat senang, lantas segera memelukku, memintaku untuk menggendongnya. Dia Yana, anak Kak Alma, seringnya kami bertemu membuat aku dan Yana sangat akrab. Hanya saja, semenjak aku menikah kami jarang bertemu. Kak Alma tinggal bersama ibu. Ia dan Bang Angga sudah bercerai sekitar 6 bulan yang lalu. Karena sifat Bang Angga yang selalu kasar terhadap Kak Alma juga beberapa kali Kak Alma memergokinya berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya Kak Alma menggugat cerai Bang Angga, dan hak asuh Yana jatuh ke tangan Kak Alma. Sampai detik ini, Bang Angga tak pernah sekalipun datang menjenguk Yana. Om, kenapa baru kesini lagi? Om enggak kangen Yana ya? Tanyanya saat aku gendong menuju pintu masuk rumah. Kak Alma hanya tersenyum mendengar pertanyaan Yana. Maafin Om ya. Ini Om datang, berarti Om kangen sama Yana, ucapku mencubit hidung mancungnya. Setelah berada di dalam rumah, ku turunkan Yana dari gendonganku. Aku berjalan mendekati ibu lalu mencium punggung tangannya dengan takzim. Beliau duduk di sofa, mungkin tadi sedang mengawasi Yana yang bermain di teras rumah. Apa kabar Bu? Tanyaku lalu duduk di samping ibu. Alhamdulillah sehat, Bram. Kenapa baru kesini? Ibu balik bertanya, ia menatapku sendu. Maafin Bram, Bu. Kerjaan di kantor sangat banyak. Jadi baru sempat hari ini, Bram datang ke sini. Sahutku merasa bersalah karena baru kali ini selama menikah dengan Nia, aku datang ke rumah ibu. Jika saja ban motor tadi tidak pecah dan tidak bertemu Kak Alma, mungkin aku masih mengikuti Nia. Kak Alma masuk ke dalam kamarnya menenteng plastik putih dari swalayan, diikuti Yana di belakangnya.
Sementara, ibu pergi ke dapur. Aku menggeliatkan badanku di sofa, lalu mengeluarkan ponsel buatan negeri ginseng dari dalam saku celana jeans. Tak ada satupun notifikasi yang masuk di ponsel. Nia juga sama sekali tak menghubungiku. Sebenarnya kemana perginya Nia? Kusimpan kembali ponsel ke dalam saku celana, saat seseorang datang membawa secangkir kopi dan menyimpannya di meja yang berada di depanku. Kusimpan kembali ponsel ke dalam saku celana, saat seseorang datang membawa secangkir kopi dan menyimpannya di meja yang berada di depanku. Bikrum, ucapku tersentak kaget. Asisten rumah tangga yang 2 bulan lalu Nia berhentikan sewaktu bekerja di rumahku kini berada di rumah ibu. Bibi, kok ada di sini? Tanyaku pada wanita yang kutaksir berusia sekitar 50 tahunan itu. Iya Den, Bibi. Bersambung.